Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak, Ibu, dan pemirsa sekalian. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada kesempatan kali ini, saya Kurniawan Dwi Saputra, dosen dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang diajarkan pada Prodi Pendidikan Agama Islam untuk mahasiswa pada semester 2. Adapun bobotnya adalah 3 SKS dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib untuk diambil. Adapun bentuk pembelajarannya, sebenarnya mata kuliah ini saya desain untuk pembelajaran blended learning, akan tetapi karena dalam 2 tahun belakangan ini kita menjalankan di dalam mode daring, maka LPS ini diperuntukkan untuk pembelajaran daring. Prasyarat untuk pengambilan mata kuliah ini tidak ada, akan tetapi biasanya karena diambil di semester kedua, maka mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini sudah terlebih dahulu mengambil mata kuliah pengantar filsafat ilmu, yang mana di sana diajarkan dasar-dasar filsafat, khususnya filsafat ilmu. Mata kuliah ini bertujuan untuk mendukung 3 CPL pada ranah pengetahuan dan sikap. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa tentang penguasaan teori-teori filsafat, pendidikan, dan juga pemikiran pendidikan Islam, ya, yang mana hal itu diharapkan dapat menjadi kerangka teori bagi mereka untuk membahas kajian-kajian dalam pendidikan Islam khususnya. Secara teknis, mata kuliah ini menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual, di mana mahasiswa dapat mengkonstruksi sendiri pengetahuannya lewat cara-cara seperti diskusi kelompok, presentasi di kelas, juga lewat penugasan-penugasan di mana mereka menganalisis permasalahan pendidikan dengan bantuan teori-teori yang sudah mereka pelajari. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 3, ya. 3 capaian mata kuliah itu berdasarkan kepada 2 rumusan capaian pembelajaran dari Prodi PAI, yaitu yang pertama, mampu secara pragmatik untuk menerapkan prinsip dan langkah-langkah dari integrasi agama dan ilmu. Kemudian, yang kedua, secara lebih teknis, yaitu bagaimana mampu menerapkan ilmu yang dipelajari, baik itu ilmu agama, dan dalam konteks ini ilmu filsafat, sebagai perspektif bagi pengembangan pendidikan agama Islam. Dan untuk mendukung CPL itu, kita sudah merumuskan 3 buah CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa tentu diharapkan sudah mampu untuk menjelaskan teori-teori filsafat dalam bidang pendidikan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan pemikiran tokoh-tokoh filsuf dalam pendidikan Islam. Yang ketiga, dari basis teori filsafat pendidikan dan pemikiran tokoh dalam pendidikan Islam tersebut, mahasiswa diharapkan mampu melakukan kontekstualisasi, ya, untuk melihat fenomena pendidikan Islam kontemporer. Adapun materi yang diajarkan yaitu berupa dasar-dasar dari filsafat pendidikan Islam, berupa definisi filsafat, definisi pendidikan, hubungan antara filsafat dengan pendidikan, dan fungsi filsafat pendidikan, kemudian juga hakikat manusia atau antropologi pendidikan Islam, kemudian juga teori-teori filsafat pendidikan Barat seperti konservatisme, behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Setelah itu, akan diajarkan juga pemikiran tokoh-tokoh filsafat pendidikan Islam seperti Al-Ghazali, Ikhwan Mustafa, Ibnu Khaldun, dan pemikiran pendidikan Islam kontemporer. Dari 2 teori dan pengetahuan itu, nanti mahasiswa
diharapkan dapat mengkaji fenomena atau permasalahan dari pendidikan Islam kontemporer. Adapun pengalaman pembelajaran, saya ambil contoh salah satu saja. Di sini mahasiswa membaca dari materi yang dosen bagikan. Mereka kemudian berinteraksi lewat penyusunan makalah, lewat presentasi, kemudian mereka juga berkolaborasi, kemudian mereka merefleksikan beberapa materi yang saya minta mereka untuk membuat review dan juga membuat presentasi. Di akhir juga mereka ada project based learning, di mana mereka misalkan merancang draft kurikulum atau menganalisa visi dan misi sekolah atau membahas suatu permasalahan pendidikan yang sedang aktual. Dan ini adalah peta analisis capaian pembelajaran di mana mahasiswa sebelum masuk mata kuliah ini diharapkan sudah mengetahui teori-teori dasar dalam bidang filsafat. Misalkan apa itu filsafat, sistematika filsafat, ya, karakteristik dari filsafat. Nah, dari entry behavior itu mereka akan mempelajari tentang teori filsafat bidang pendidikan, menjelaskan pemikiran tokoh-tokoh filsuf muslim dalam bidang pendidikan, dan melakukan kontekstualisasi. Nah, dari situ, keluarannya adalah mahasiswa dapat menerapkan secara pragmatik prinsip-prinsip integrasi agama dan ilmu, dan dapat juga menjadikan filsafat sebagai basis teoritis untuk mengkaji permasalahan pendidikan. Referensi yang saya gunakan diantaranya adalah dari Abu Dinata, yaitu Filsafat Pendidikan Islam, kemudian Muhammad Jawad Ridho, ini salah satu referensi pokok ya, yang dimana isinya mengenai 3 aliran utama teori pendidikan Islam, kemudian dari Prof. Ayi Sugeng, Filsafat Pendidikan, kemudian dari pemikiran kontemporer ada Muhammad Naqib Alatas tentang konsep pendidikan Islam, juga dari Imam Barnadi, dan juga tentang teori filsafat pendidikan Barat dari Helgen Hahn dan Olson. Adapun dalam mata kuliah ini saya berlandaskan kepada prinsip acuan patokan, di mana saya memberikan patokan nilai tertentu, standar kelulusannya, dan mahasiswa diharapkan mampu mencapai patokan tersebut. Sedangkan teknik penilaiannya dapat dilakukan dengan observasi bagaimana mereka di kelas ketika pembelajaran, kemudian keaktifan mereka dalam bertanya, kekritisan mereka dalam pertanyaan, kemudian juga tes tertulis, kemudian penugasan dan performance based assessment dalam bentuk presentasi, dan tugas akhir berupa penugasan project based learning. Dari penilaian tersebut, sistem evaluasinya mahasiswa harus meraih nilai predikat minimal C untuk masing-masing CPMK. Jika belum memenuhi nilai tersebut, mahasiswa wajib mengulang baik dalam bentuk ujian atau penugasan untuk perbaikan tersebut. Sekian, semoga bermanfaat. Setelah ini kita akan masukkan salah satu kelas saya pada pertemuan pertama dari mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wasallam. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Pak. Sehat semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya sehat, dan tadi ada beberapa yang izin. Fitriska sudah izin ya. Dan teman-teman, ini pertemuan pertama kita pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan teman-teman semua semester kemarin sudah belajar tentang pengantar filsafat ilmu. Jadi kurang lebih di awal ini kita akan belajar beberapa hal yang kemungkinan beririsan gitu ya. Ada materi-materi yang sama antara filsafat pendidikan Islam dengan pengantar filsafat ilmu, terutama pada bagian pengertian filsafat. Nah, karena teman-teman sudah belajar, saya ingin mereview dulu nih ingatan teman-teman tentang apa itu filsafat. Siapa yang masih ingat apa itu filsafat? Saya, Pak. Ya, Dea. Silakan, Dea. Ya, kalau nggak salah ya, Pak ya, filsafat kan itu dari filosofi ya, Pak. Filo itu punya cinta dan sofia itu kebijakan. Jadi filsafat itu kayak mencintai kebijakan.
Terus atau definisinya filsafat itu suatu pemikiran dan kajian kritis kayak gitu, Pak. Mungkin kurang lebih ya. Filosofia, filo, terima kasih dia. Filo itu cinta, sofia itu kebijaksanaan ya. Kalau kebijakan itu kebijakan publik atau keputusan pemerintah. Kalau kebijaksanaan itu wisdom gitu ya. Cinta pada kebijaksanaan. Oke, terima kasih dia. Yang lain mungkin? Nada. Baik, Pak. Izin menjawab. Pengetahuan saya, seingat saya itu, filsafat itu ilmu yang mungkin mempelajari kayak sebab-sebab gitu, Pak. Mempelajari tentang sebab-sebab. Oke. Nilna? Setahu saya, Pak, filsafat itu merupakan ilmu seperti tinjauan atau seperti hakikat dari sesuatu gitu, Pak. Hakikat dari sesuatu. Baik, tadi Dea menceritakan bahwa filsafat itu adalah ilmu yang pelajari tentang kebijaksanaan begitu ya. Nada tentang sebab-sebab sesuatu dan Nilna tentang hakikat gitu ya. Jadi semuanya benar. Filsafat adalah ilmu yang pelajari tentang hakikat ya. Hakikat yang mana dibahas secara rasional, sistematis dan mendalam gitu ya. Nah, baik teman-teman, terima kasih sedikit overview-nya tadi. Masih ada yang melekat di ingatan teman-teman mata kuliah filsafat ilmu semester kemarin, dan hari ini kita akan lebih spesifik pada mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Jadi filsafat dalam konteks pendidikan Islam. Kalau tadi kita sudah membahas apa itu filsafat ya, yang mana definisinya teman-teman sudah tahu semua. Sementara kalau pendidikan itu apa sih? Oh, teman-teman semua anak pendidikan ini, SPD, calon-calon SPD. Nah, pendidikan itu apa? Dino? Sudah bisa, mikrofonnya sudah bisa ya? Ya, pendidikan itu apa? Iya, apakah sudah jelas? Ya, jelas, jelas. Ya, setahu saya kalau pendidikan itu adalah salah satu bidang keilmuan di mana semua mata pelajaran, mata kuliah atau semua bidang keilmuan dipelajari dalam bidang pendidikan. Oke, terima kasih Dino. Tapi masih belum tepat menggambarkan inti dari pendidikan itu. Nah, teman-teman yang lain, apa itu pendidikan? Ayo, ada yang bisa silahkan open mic. Itu Pak, mungkin pendidikan itu adalah kayak proses pembelajaran, pengetahuan, atau sekelompok orang dalam mengkaji ilmu tertentu. Pengajaran atau bimbingan kepada sekelompok orang dalam mengkaji ilmu tertentu gitu ya. Oke, sudah ada kaitannya dia. Ada proses pembimbingan, pengajaran, ya. Tapi apa bedanya pendidikan dengan misalkan orasi gitu ya. Nah, ini teman-teman harus tahu nih bedanya sama pendidikan apa. Pendidikan itu apa sih, Nilna? Kalau dari saya, Pak, pendidikan itu kayak proses berpindahnya ilmu dari mungkin manusia ke alam, alam ke manusia yang berlangsung tanpa henti gitu, Pak, seumur hidup gitu. Oke, perpindahan ilmu, proses perpindahan ilmu begitu ya. Oke, ada hubungan yang bisa kita ambil dari situ yang mencerminkan hakikat pendidikan, tetapi masih belum pas juga. Nada? Kalau menurut saya itu kayak proses pendewasaan seseorang gitu, Pak. Ya, kalau misalkan di kuliah gitu ya, mata kuliahnya mungkin menambah ilmu sekalian kayak menambah pendewasaannya juga. Oke, pendewasaan ya. Itu mirip dengan definisi dari Ki Hajar ya, bahwa pendidikan itu adalah proses pengembangan potensi manusia. Dewasa itu kan artinya dia potensinya berkembang tuh ya, menjadi individu yang punya kepribadian utama atau mencapai kebahagiaan yang paripurna begitu. Nah, teman-teman, kita perlu menggarisbawahi ya, pendidikan itu yang unik apa sih? Jadi ada suatu bimbingan sadar ya. Jadi misalkan Nada ini kan bikin ini ya, vlog. Nah, bikin vlog.
atau Dino gitu ya. Ketemu teman di depan kelas, ngobrol gitu ya. Apa bedanya vlog, ngobrol dengan teman-teman ngajar TPA? Bedanya adalah kalau teman-teman ngobrol tidak ada tendensi untuk mengubah orang itu, untuk merekayasa perilaku atau sikap. Yang ngobrol-ngobrol aja. Dino cerita tentang misalkan pantai Parangtritis, kemudian temannya tertarik, tapi Dino nggak ngajak, dia cuma cerita. Atau Nada tidak ingin mengubah orang yang nonton vlognya, tapi dia cuma butuh like, subscribe, dan komen gitu ya. Misalkan seperti itu. Tetapi beda dengan pendidikan. Nah, vlognya Nada bisa menjadi vlog pendidikan kalau Nada memang memiliki pesan yang ingin dia sampaikan dan tujuannya mengajak. Jadi, pendidikan itu adalah bimbingan secara sadar dari pendidik terhadap perkembangan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Gitu ya. Makanya guru itu punya silabus, punya kurikulum, punya RPP, ada evaluasi. Karena memang semuanya dirancang sedemikian rupa. Gitu ya. Maka kalau vlognya Nada itu dirancang, ya ada materi apa hari ini, siapa audiensnya, bagaimana cara membuat engagement. Nah, itu juga bagian dari pendidikan, meskipun tidak di ruangan kelas. Tapi kalau cuma vlog keseharian, tidak ada konsep, nah itu bukan pendidikan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ada kesengajaan dalam pendidikan. Nah, itu ya teman-teman. Ada, baik, kita lanjutkan. Nah, kalau kita melihat istilah-istilah dalam pendidikan, teman-teman, dari bahasa Arab kita mengenal istilah tarbiyah ya. Bahasa Inggris kita mengenal education atau pedagogi ya. Nah, sebenarnya dari semua itu ada beberapa hal yang beririsan begitu maknanya. Nah, pertama tarbiyah. Tarbiyah itu menurut Ragib Al-Isfahani itu berakar dari kata Rob ya. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Rob di situ artinya adalah pemelihara alam semesta. Jadi mendidik itu memelihara ya. Memelihara supaya semuanya berjalan sesuai dengan potensi terbaiknya gitu ya. Manusia berkembang, alam terjaga gitu ya. Nah, begitu juga dengan pedagogi dan education. Kalau pedagogi ini dasarnya dari bahasa Yunani ya. Nah, pais itu artinya anak dan agogos itu artinya leader atau pemimpin atau memimpin. Jadi pedagogi itu memimpin anak, membimbing anak. Nah, juga dengan education artinya mirip yaitu bring up to train. Jadi memang ada kesengajaan di situ ya. Jadi anak dibawa ke tempat latihan kan ada niatan kita untuk mendidik anak itu menjadi pribadi yang lebih baik atau menguasai keterampilan-keterampilan tertentu. Nah, ini definisi terminologinya, bimbingan secara sadar dari pendidik terhadap perkembangan rohani dan jasmani si pendidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Nah, kepribadian itu macam-macam ya. Ada berbagai potensi kepribadian, ada potensi akal, potensi jasmani, ada potensi spiritual, emosional, atau ada yang bilang emotional quotient, intellectual quotient, dan spiritual quotient, gitu ya. Sementara sekarang kita akan melihat tentang hubungan filsafat dengan pendidikan, teman-teman. Nah, tadi kita sudah membahas filsafat, membahas hakikat, maka teman-teman, filsafat itu berhubungan erat dengan pendidikan. Misalnya, teman-teman menganggap bahwa manusia itu adalah si A gitu ya, adalah anak yang pintar matematika. Itu adalah pandangan asumsi filosofis ya tentang seseorang. Maka teman-teman merancang pendidikan yang spesifik. Misalkan ngelesin dia MTK atau nyari guru privat. Nah, itu dengan yang lain gitu ya. Jadi filsafat itu adalah pembahasan tentang hakikat manusia dalam konteks pendidikan ya. Dan pendidikan adalah pelaksanaannya.
objeknya itu manusia, apa yang dilaksanakan? Ya pandangan filosofis tertentu. Misalkan manusia adalah makhluk sosial, al-insanu madaniyun bitob'i, ya. Atau dalam Al-Qur'an disebut an-nas. An-nas itu selalu disebut sebagai manusia secara umum, ya, sebagai komunitas. Nah, maka pendidikan adalah bagaimana membentuk manusia itu, melatih manusia untuk bisa menjadi makhluk yang bersosial dengan baik. Atau misalkan dalam Al-Qur'an disebut manusia sebagai khalifah, ya. Itu kan asumsi antropologis Al-Qur'an terhadap manusia. Maka pendidikan harus dirancang bagaimana sih mendidik khalifah, mencetak khalifah itu, mengembangkan potensi khalifah itu. Misalkan dengan keterampilan sosial, dengan pengembangan aspek emosional dan spiritual, dengan keterampilan-keterampilan praksis seperti latihan memimpin jadi ketua kelas, latihan diskusi, latihan orasi di depan halayak. Nah, itu harus dirancang karena melaksanakan pandangan bahwa manusia itu adalah khalifah, gitu ya. Nah, jadi filsafat itu adalah hakikat manusianya, pembahasan tentang hakikat manusia, ya. Sedangkan pendidikan adalah pelaksanaannya. Nah, sementara itu, menurut Profesor Sugeng, filsafat itu memeriksa konsep-konsep dasar yang digunakan dalam dunia pendidikan. Nah, ini nanti berhubungan dengan hakikat pendidikan itu sendiri, gitu ya. Jadi ada dua esensi dari filsafat pendidikan. Ya. Yang pertama, teman-teman, adalah pencarian konsep-konsep terpadu tentang pendidikan. Yang kedua adalah usaha menjelaskan makna berbagai istilah yang menjadi dasar dalam dunia pendidikan. Apa sih konsep terpadu itu? Ya tadi, misalkan pendidikan seperti apa? Kalau teman-teman nanti misalkan punya yayasan, punya uang, pengen membuat yayasan pendidikan seperti apa? Oh, pondok tahfidz yang ada pendidikan sainsnya, ya, seimbang antara agama dengan ilmu umum. Itu kan pencarian konsep yang terpadu, gitu ya. Jadi dia secara esensialis ingin mencari hakikat-hakikat yang ada dalam dunia pendidikan. Apa itu hakikat evaluasi? Nah, kalau orang nggak paham hakikatnya, ya evaluasi itu cuma ujian, kemudian nggak lolos, ya udah nggak naik kelas. Tapi kan kalau paham evaluasi itu apa sih? Bagian dari proses untuk perbaikan dari peserta didik. Maka setelah atau tidak lolos ujian, itu ada tindak lanjut ya dari pendidik. Misalkan dipanggil gitu, kamu kenapa nggak bisa jawab ujian? Gitu. Yang susah dipahami di mana materinya, gitu ya. Jadi ada tindakan selanjutnya dari hasil penilaian atau ujian tersebut. Gitu ya. Yang kedua, teman-teman, misalkan kita lihat sekarang ada istilah kampus merdeka. Gitu ya. Kalau secara analitik, filsafat pendidikan itu memeriksa istilah-istilah itu, gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan merdeka? Apakah merdeka itu, kampus merdeka itu artinya setiap hari ada upacara bendera? Atau seperti apa? Atau orang dibebaskan tidak masuk kuliah? Jadi, kita memeriksa istilah-istilah tersebut. Jadi, secara filsafat pendidikan itu mencakup dua makna. Yang pertama, filsafat secara esensialis, dia mencari hakikat dari pendidikan. Yang kedua, dia sekedar memeriksa istilah-istilah penting yang digunakan dalam dunia pendidikan, gitu ya. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan, teman-teman? Belum ada. Izin bertanya. Ya, ada dari Dino. Silakan Dino. Ya, tadi kan di awal kita membicarakan tentang filsafat pendidikan Islam ya Pak. Filsafat berbasis pendidikan Islamnya gitu. Nah, apakah dalam konteks keilmuan lain di dalam bidang pendidikan, semisal pendidikan fisika, pendidikan kimia, dalam hal pelaksanaannya, apakah peran filsafat di sana itu masih ada, Pak? Terima kasih, Inu, pertanyaan yang bagus ya. Jadi, dalam setiap bidang ilmu,
pendidikan apapun itu filsafat selalu menempati posisi yang penting gitu ya. Nah, tadi konteksnya saya menjelaskan tentang mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Dalam ilmu yang lain juga penting gitu ya. Misalkan pendidikan kimia. Nah, apa konsep yang dikembangkan dalam pendidikan kimia ya? Misalkan pengetahuan sains yang integratif gitu ya, yang berdiskusi, berdialektika dengan ilmu-ilmu lain, misalkan ilmu teknik, kemudian industri, kan begitu. Nah, tapi filsafat memainkan peranan yang penting bagi konstruksi dari bagaimana pendidikan itu ingin diarahkan, ya. Baik. Dan filsafat pendidikan Islam itu apa sih? Filsafat pendidikan itu adalah pembahasan tentang hakikat hal-hal dalam dunia pendidikan berdasarkan perspektif prinsip-prinsip pokok dalam Islam. Ya, kita mengenal ada konsep tauhid, ya, ada konsep ibadah, ada konsep risalah, ada konsep wahyu, ada konsep siroh, ada konsep akhlak. Misalnya teman-teman, saya gambarkan, misalkan teman-teman kalau di sekolah yang umum itu ada istilahnya, atau di kampus umum ada istilahnya coffee break ya. Kalau habis acara ada coffee break ya. Tapi kalau dalam Islam, dalam kampus-kampus Islam, istilahnya menjadi isoma gitu ya. Karena kita ada konsep ibadah gitu ya. Sholat zuhur, itu perbedaan dalam melihat apa namanya aktivitas dalam dunia pendidikan. Ada misalkan wajib untuk hafalan. Nah, itu bagian dari implikasi pandangan prinsip-prinsip Islam ya dalam melihat pendidikan secara umum. Misalkan juga pendidikan Islam yang lebih substansial lagi ya. Kita mengenal ada konsep akhlak, maka pendidikan itu bukan hanya soal nilai ya, tapi juga bagaimana cara orang secara akhlak untuk mencapai nilai itu. Maka kalau nyontek ya tetap salah meskipun jawabannya benar ya. Karena ada konsep akhlak ya. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada teman-teman mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini kita akan adakan evaluasi ya. Nanti ada dua bentuk. Pertama ada tugas yang saya berikan di classroom. Sebelum itu kita akan coba review materi kita hari ini dengan bermain Kahoot ya teman-teman. Silahkan disiapkan gadgetnya. Sudah saya share link Kahoot-nya, PIN-nya 901764. Oke, bisa kita mulai ya teman-teman ya. Baik, Rizky sudah siap-siap. Silakan pertanyaannya dibaca di depan. Ya, 3 orang menjawab dengan benar. Lanjut. Ya, 1 orang benar. Selanjutnya. Ya, benar semua 3 orang. Lanjut. Ya, 1 orang salah. Nah, terakhir adalah true and false ya. Oke, ini hasilnya. Nada nomor 3, Milna, dan Dea nomor 1. Oke, selamat. Baik teman-teman. Itu sedikit review, kemudian jangan lupa tugas yang di classroom silakan dibuka dan dikerjakan. Minggu depan kita akan mulai mempelajari pembahasan baru tentang pemikiran filsafat dalam konteks pendidikan. Ya, terima kasih teman-teman atas waktunya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.